Saya mau tanya terkait dengan alam. Katanya Ya. siklus alam itu ada 4 ya. Ada apa aja tuh, Bah? Iya, lakuning jagat itu ya. Lakuning jagat itu artinya per 5.000 tahun Oke. dibagi 4 zaman. Oke. Zaman emas, zaman perak, zaman perunggu, zaman besi. Oke. Nah, artinya karakter manusia itu sesuai dengan zamannya, Pak. Di saat zaman emas nggak ada dua orang yang berbuat Jahat. dosa, berbuat Oh, enggak? jahat. Nggak ada, kayak malaikat semua. Oh, zaman emas. Di zaman Itu emas. sudah dilalui. Sudah dilalui. Ya pasti nantinya begitu tuh ke kondisi manusia tuh ya. Jadi Di zaman emas seperti ya makanya emas disebutnya logam Mulia. Iya, dari orang tuh berhati mulia semua. berarti di zaman dulu itu pernah dialami zaman emas itu. Pernah. Orangnya baik-baik semua. Iya, semua baik, kayak malaikat. Ah, Bahkan ada istilah gini ya, segala murah tapi nggak bisa terbeli. segala murah tapi tidak bisa kebeli. Ya untuk apa? Nggak ada uang. Oh, Terus ini nawarin apa-apa juga, misalnya, waduh nangka ini matang di pohon, itu nangka saya aja, nggak sempat saya. Makan tidur aja udah nggak kurangan apa-apa. Jadi ada nggak tulis berpikir untuk nipu, untuk Ya. nyolong, untuk segala-gala. Nah sekarang zaman besi, besi kan sesuai dengan karakternya besi, kan mudah karat, bahkan bisa hilang jadi tanah lagi ya. Iya kan? Tapi emas walaupun ya disemplungkan kemana, ya tetap kan, Mulia. ya, tetap tidak mengurangi kadarnya kan. Nah lalu turun dari zaman emas ke zaman perak, masih lumayan lah, 75% itu masih baik orangnya ya. yang sisanya adalah buruk, jahat. Iya, yang 25-nya kan itu lumayan ya. Nah, kenapa, Bah? Itu zaman perak itu kenapa tadi emas ya, mulia semua, kemudian zaman perak itu ada jahat. Itu peran siapa sih yang membuat 25% itu? Ya kehendak alam. Oh, emang alam, siklus Ya, alam seperti alam, itu. siklus alam. Oh. Makanya punten-punten. Ah. Bukan Mbak Kewung, nggak mampu apa-apa, Mbak bodoh. Orang lemah, nggak itu, ini anak cucunya dijajah, ini ya. Orang yang udah saatnya. Nah, kalau menurut Runggu Waris itu mengalami zaman edan, melu edan orang tahan, yen orang melu edan orang bakal keduman. Tapi sebagja-bagjanya wong kang lali. Masih duwe bagja wong kang eling lan waspada. Nah, catatan eling lan waspadanya ini. Ya, mentang-mentang kita di zaman edan, kita harus ikut edan gitu. Ya biarin aja orang lain aja yang edan kan gitu. Zaman emas, perak, perunggu. Perunggu. Perunggu gimana tuh? 50-50. Oh, 50% baik, 50% tidak baik. Iya. Nah, kalau zaman Besi? iya kebalikannya dari zaman emas. 75% tidak baik, 25%. 25% yang baik. Nah, proses untuk memasuki, kan itu siklus ya, Bah? Siklus. Berarti akan kembali kan? Ketika kita sekarang di zaman besi, itu akan kembali ke zaman emas. Ya. Siklus itu kan tetap akan kita lalui juga kan? Nah, yang bisa melewati siklus itu adalah orang-orang seperti apa, Bah? Yang udah punya strata. Nah, apa itu strata maksudnya? Dia udah mencapai tingkat kesucian. Iya pun dan ya. Al-Quran sendiri kan bukan mengajarkan tentang ilmu sejati. Hanya mengajarkan tentang kebaikan, keadilan, kebenaran, dan sebagainya lah. Tapi nggak menembus tentang ilmu sejati, tentang hati nurani. Diajarkan dalam Al-Quran. Punten saya bukan mengejutkan Al-Quran. Hadis apa lagi ya? Apa sih yang disebut tadi? Hasil diskusi. Al-Quran ukuran. Kalau kita nggak mampu, jangan memaksakan diri, no. Semua juga perannya beliau. Wali tunggal itu. Ya udah dikasih tahu. Makanya saya gini-gini, sing sabar. Awas ini orang sabar. Ya karena belum saatnya gitu. Nah. Cuman saya selaku manusia, ya wajar lah. Artinya walaupun rohnya roh suci, karena terkurung oleh badan jasmani, terpengaruh oleh sifat-sifat jasmani, sifat manja, sifat malas, sifat semaunya sendiri. Gitu loh. Jadi sisi kemanusiaannya masih ada. Tetap. Kita terkurung di jasad manusia. Jasad. Nah, tapi sebaliknya punya kewenangan. Kalau roh suci nggak menang, nggak boleh berbuat salah. Kalau manusia kan menang benar, menang salah, kan gitu. Jadi yang menang itu jasmani. Makanya kita harus
apa sinergi apa? Ya. Sinergi. Artinya kita harus dibimbing oleh Roh Suci supaya jangan serakah hidupnya. Kalau kita sebagai manusia, udah hukum alam itu. Manusia itu benarnya manusia, wajarnya manusia, enak untuk sendiri, enak untuk yang lain. Senang untuk dirinya, nggak senang untuk yang lain. Gitu ya. Itu sewajarnya manusia, benarnya manusia. Sifat dasarnya manusia seperti itu. Seperti itu. Makanya kita jangan, apalagi istilahnya pakai sifat-sifat hewani ya. Ya udah neraka lah pasti. Ya. Nah kita sifat manusiawi juga, kalau sifat ilahi ya enggak. Jadi apa ya, matematikanya Tuhan kalau matematika manusia kan beda. Ya. Kalau matematika Tuhan kan sedikit belum tentu kurang, banyak belum tentu cukup. Contohnya koruptor, fasilitas prioritas luar biasa masih korup. Apa merasa cukup? Belum, enggak, Pak. Masih kurang dan kurang. Pengennya sampai 7 turunan nggak habis ya. Ya kan? Ya sedikit belum tentu kurang, banyak belum tentu cukup. Ya. Itu logika. Apa sih istilahnya matematika itu kan, kalau Allah kok ya lebih banyak, lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Itu kan manusia, kan ego. Karena manusia punya sisi bebas. Nafsu. Iya, nah mampu nggak mengendalikan nafsu yang 4? Hah, apa aja itu nafsu 4? Nafsu amarah, nafsu syupiah, nafsu loamah, nafsu mutmainah. Apa aja, Bah? Dijabarkan. Kalau nafsu amarah ya orangnya pemarah, emosional. Ya. Nafsu syupiah no. Oh, oke. Perempuan aja yang diutamakan. Oke. Nah, kalau nafsu loamah itu serakah, tamak, hawak. Kalau nafsu mutmainah itu nafsu yang baik, tidak cukup dengan baik, Mak. Ya kan? Ya cukup dengan baik, harus suci. Disebutnya nafsu mulhimah. Apalagi yang mulhimahnya mutmainah aja sulit. Ya ini supaya kita berbuat baik kan. Yeah. Nah begitu pun. Ini tentang nar yang 4 dedayan. Ini nafsu ya. Nafsu yang dari mata menimbulkan apa? Laku lampah. Misalnya, wah perut lagi lapar, oh ada pisang matang, tengok-tengok, wah nggak ada yang punya, nggak ada ya orang-orang, diambil. Nggak ada cewek cantik, waduh ya anak siapa ya? Oh, coba saya deketin. Begitu udah punya suami, kecewa ya. Ada ditolak, mangkel. Ini karena ngelihat cewek cantik. Nafsu mata ya? Nafsu dari mata tuh, sebutnya abang warna. Kalau nafsu saking gede, ini mulakan pengenan, ngantuk, pengen turu. Ya ngantuk pengen tidur, lapar pengen makan. Itu dari darah. Oh darah. Nafsu, ireng warnanya nafsu saking kuping. Nimbulakan kesirikan. Kalau orang sedengar-dengarnya, katanya apa kata orang, bukan kata dirinya, tetap syirik kan ini. Gampang dihasut, gampang diadu domba. Ya kan belum tentu omongan orang itu benar adanya. Ya sebaliknya juga belum tentu salah ya. Ya untuk menunjukkan salah dan-dannya kan harus diteliti dong. Jangan mengandalkan telinga. Katanya. Ya harus tahu sendiri apa iya sih istri saya itu begitu. Ya diperhatikan ya. Pura-pura berangkat loh dia. Kaweru kan saksinya harus mata, bukan telinga. Ya kan? Artinya kalau nggak tahu sendiri kita bicara Arab, saya sendiri nggak pernah ke Arab. Artinya gimana tuh? Ya itu yang namanya tahayul begitu. Bukan salah menurut teori sih. Bahwa Arab begitu begini, tapi sendiri belum pernah menginjak ke Arab. Kita lanjutkan lagi ya, ini baru 1 dan 5, 7 ya itu. Jadi kalau ini sih, kalau bahasa Inggris hukum DM, diterangkan dan menerangkan. 7 pertama itu menerangkan, 7-nya lagi
diterangkan sedetail-detailnya. Ini tuh artinya begini. Tadi Dan ini- 77 itu apa itu, Bah? Ya, kalau tentang keyakinan, ya, iman, tauhid, marifat, Oke. Islam, syahadat, sholat, jinabat. Tentang kejadian manusia kan dari unsur yang 7. Nah, jadi kan weruh apa sih? Kuasa, lui kuasa, kang anganali, kang amirungu, kang iya. Kang kersa, kang ngandika. Jadi kang kuasa, ya budi, akal pikiran. Kang kuasa baru Allah. Kang angenali mata lancungur. Yang ngenali keberadaan, ngenali babauan. Kang amirungu kuping. Kang ngecap cangkem, kang kersa ilat ayana. Kang ngandika ingsun. Ngandika tuh ngandikane pangeran, nggak pernah ngomong. Hanya kerentek. Ya, seperti itu, menurut ngandikannya pangeran, ini rencananya mau ke sana, tiba-tiba kok maunya ke sini. Nah, tapi kalau anak-anak ya ini terlalu kuat, nalarnya atau nalurinya, ya bikinnya ini aja. Orang siapa yang maunya ke sana ya tetap ke sana, ya salah. Itu kan enggak antara tadi Gusti kawula ya harus harus manus Gustinya. Sekarang kita masuki masa besi ya, Bah? Ya zaman besi. Kita akan masuki masa emas. Itu estimasi di tahun berapa itu, Bah? Ada kaitannya dengan itu ya, sabdo palon nagih janji. Nah, itu apa itu, Bah? Ya kan kontraknya orang Arab ke sini kan hanya 500 tahun. Oh, itu udah tertuang. Iya, itu juga itu kan sebetulnya misalnya maaf kalau saya pribadi, Syekh Subakir saya nggak percaya udah ada orangnya. Iya waliullah kan bukan menetap di satu tempat. Muter aja di mana aja. Nah, walaupun jauh juga. Misalnya mau perlu ke sini ya dengan sekejap netra, ya orang udah atas kehendaknya gitu. Jadi mengikuti perintah Sang Pencipta lah ibaratnya. Iya, harus ngikutin hukum alam. Hukum alam. Ya. Iya, hukum alam kan melalui hukum alam. Jadi gini ya. Sebutlah Allah menurunkan berkahnya apa langsung ke individu, langsung ke makhluknya. Kan diturunkan langit dulu. Dari langit diturunkan ke bumi. Dari bumi baru bisa dinikmati oleh seluruh makhluk kan begitu. Iya kan? Ya. Iya, apa namanya? Perlu proses. Kronologinya. Ya, perlu tahapan ya. Perlu perantara. Iya. Perlu jalan ya. Kapan memasuki zaman emas lagi? Tahun berapa lah kalau di Ya kalau Saya tahu. menurut itu sih tidak lama lagi 2045 itu bukan? kayaknya. Oh, oke. Kan digadang-gadang tuh Indonesia masuk ke zaman emas, Iya. kemasan 2045. Itu berarti tidak salah ya? Iya, iya kan, ya bisa jadi nanti kan ke 100 tahun kan setelah kemerdekaan. Ah. Nah, ketika nanti Indonesia memasuki zaman keemasan itu Jadi seperti mercusuar dunia. gambarannya? Ya, tapi nanti itu Ada- iya zaman itu disebut kalau secara istilah Cirebon ini zaman patakul guyub. Oh, takul guyub. Apa itu? Patak-patakan ini. Oke. Guyub itu yang tiga tuh antara nalar, naluri dan nuraninya. Keseimbangan. Iya harus sesuai seiring sejalan dan setujuan. Hanya otaknya kemana, perasaannya kemana, batinnya kemana, kan? Ya harus satu tujuan. Itu disebut harmonis. Oke. Jadi tentang ke analoginya manusia itu kan ada yang menurut pengalaman kan ada yang menganalogikan seperti garis, ada yang menganalogikan seperti lingkaran. Nah, kalau garis pecah jadi dua, vertikal dan horizontal. Oke. Itu artinya orang yang dinamis dan realis. Kalau realis berdasarkan realita, berdasarkan logika, akal pikiran. Kalau dinamis menurut perasaan. Apa dua-duanya benar? Ya belum. Yang benar itu yang harmonis. Seperti lingkaran. Hidup ya. Lingkaran yang benar, ya baik garis maupun lingkaran juga diawali dari satu titik, diakhiri dari titik lagi ya. Ya.
Nah, tapi kalau garis, garis itu semakin panjang, titik awal dan titik akhir itu semakin jauh, tidak pernah bertemu ya. Nah, kalau yang menunjukkan lingkaran, ini disebutin nanti ini loh, bukan realis, bukan dinamis, tapi harmonis. Sebagai layaknya lingkaran yang sempurna, diawali dari satu titik, diakhiri dari titik yang sama. Gitu. Bukan lingkaran obat nyamuknya, lingkar singkat tapi nggak nyambung. Jadi nanti Indonesia akan mengalami masa itu. Masa iya nanti jadi mercusuar dunia. Kembali ke jati diri. Jati diri. Untuk melewati proses itu, fase itu atau masa itu, ada hal yang dilewati nggak? Maksudnya yang membuat dari masa besi ke era keemasan itu ada filterisasi nggak? Ya ada. Atau baik-baik saja untuk melewati? Oh bukan. Artinya kalaupun kita salah, ya harus kembali sadar. Ini. Apalagi yang sudah baik, ya harus lebih baik lagi gitu. Ada semacam guru-guru nggak sih? Ya ada. Ini nanti zaman Pak Takul begitu. Bentuknya seperti apa, Bah, kalau boleh tahu? Nanti konon menurut itu sih nanti tandanya tuh kalau sumur Megu udah muncul lagi. Oh, sumur Megu. Sumur itu kononnya menurut dongengannya. Itu kan orang kan nggak ngerti nggak nih. Orang jual nangka lah katanya. Nangkanya kotor, dicuci di sumur itu nggak bisa terus hilang. Sumurnya? Hilang. Oh. Nanti muncul lagi itu bakalan. Nah, nanti Cirebon banyak orang yang tangguh. Tapi ya dijaga ketat sumur itu tuh. Nggak boleh sembarang orang yang bisa mandi minum di orang yang dicanangkan aja nanti. Jadi kemungkinan kedepannya sosok-sosok atau tokoh-tokoh Cirebon akan nampil, akan muncul. Ya untuk membersihkan yang kotor. Jebol yang lama, bangun yang baru, istilah Bung Karno ya. Yang lama yang udah usang semua sih, udah rapuh. Ganti yang baru ya? Iya diganti. Nah itu sosok-sosok tersebut sudah muncul nggak di Cirebon? Tapi masih belum karena ini belum kelihatan reuni. Ada. Tapi yang istilah masih terpencar-pencar. Masih terpancar-pancar. Ya istilahnya ini nggak nunggu komando aja nanti. Nunggu apa-apa. Berarti tinggal beberapa waktu lagi ya, Bah ya? Iya, menurut itu katanya nggak lama lagi. Akan memasuki zaman kemasan. Tapi 3 tahun ini dia, waduh sangat ini. Oh, kenapa itu, Bah? Ya banyak yang kelaparan. Oh, resesi. Melebihi dari mau tumbangnya Soeharto. Oh, itu memang tanda-tanda itu harus lewati fase itu. Ya kan yang orangnya pada korupsi kan tambah jor-joran. Soeharto kan korupsi kan ya orang-orang tertentu yang bisa korupsi ya, yang punya kewenangan yang jabatan tertentu aja. Nah, sekarang istilahnya tukang kebunnya juga udah belajar korupsi. Dan itu semuanya akan hilang ketika masuk zaman kemasan itu. Ya nanti kelipas yang begitu tuh. Cuman ya jangan era nanti tinggal sedikit. Seleksi alam. Seleksi alam. Manusia tinggal sedikit. Jadi nanti di era kemasan itu manusia unggulan yang ada. Iya. Manusia-manusia yang tidak baik udah hilang. Lebur. Lebur. Tapi itu memang proses alam ya. Tidak bisa didramatisasi. Nggak bisa. Misalnya orang jahat nih, misalnya orang koruptor, wah karena saya ingin masuk ke zaman kemasan jadi baik-baik, nggak bisa ya? Oh, nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Ibaratnya orang yang biasa minum manis, sirup air tawar muntah-muntah. Oh iya. Pagi-pagi sok sirup air tawar ya. Muntah ini. Nah, jadi sebenarnya fase-fase atau masa-masa itu bagaimana kita mengikuti alur saja. Iya. Ya, udah lah tinggal menikmati hidup. Ya kalau kita ini menjadi penonton yang baik aja. Oh. Jadi penonton yang baik. Jangan terbawa arus, juga jangan menentang arus. Dua-duanya ke laut, Mas. Menentang arus apa mampu?
nggak mungkin. Akhirnya kan kita palit ya. Apalagi terbawa arus, yang arus itu menuju laut. Ya logikanya kan begitu. Jadi jangan menentang arus, juga jangan terbawa arus. Ya kita harus membawa alur sendiri. Membawa alur sendiri. Iya. Ya jangan menentang, jangan pro. Jadilah diri sendiri. Ya iya. Karena itu peran dari semesta juga kan, kita itu kan. Kita hadir itu bukan ujug-ujug. Ya bukan ucuk-ucuk, semua juga udah disetting ya. Sama. Punya peran. Iya. Ya ibarat dalang wayang kan sesuai dengan karakter wayangnya, Pak. Makanya saya kan ngene kalau masih batu seperti dalang karena hidupnya wayang itu karena dalang. Iya. Tapi kalau mau mayangaken dalang wayangkan wayang sakar beda ngono, dalang edan son. Marah. Ya dalang bener kan. Ya disesuaikan karakter dong. Orang sana karakter temperamen begitu suruh lemah lembut ya nggak bisa. Kecuali semesta yang memang harus merubah kan. Dan itu sebenarnya udah di ini. Ya enggak ya memang. Sudah ditentukan kan kapan dia berubah, misalnya kalaupun mau berubah gitu ya. Itu semesta kan? Ya. Ya tapi tetap watak dasar sih, misalnya orang keras ya nggak mungkin terus jadi lemah lembut. Tapi kan bukan soal lemah lembutnya atau kerasnya, Pak. Bisa nggak menciptakan rahmatan lil alamin kalau kita minjam masalah bahasanya orang muslim. Yang penting perannya kan, apapun karakter orang itu, ya peran kita terhadap sesama kan seperti apa kan. Jadi gini ya, kalau bisa dikatakan iblis dan malaikat yang meninggalkan wahyu tuh Jibril. Ya. Jibril dan iblis nggak ada di sini, Pak. Tergantung kita kalau kita jahat nanti iblis yang menuntun. Hajar bleh. Ya, jangan takut salah. Ya, tapi kalau musik kita benar, jangan itu salah jalan. Iya kan di sini, di angan-angan gitu. Ya. Makanya dia udah mau ini kan ya. Ini patakal gue silasu kan. Gambarnya kan kalau menurut Cina kan ini patwa atau bagua. Tapi kalau menurut Cirebon itu nama angan-angan yang di tengahnya, kalau menurut Cina kan yin yang. Ya. Lalu kalau menurut Cirebon yang jawar awal 3 bulan pertama dalam kandungan baru wujud mata, baru empat unsur wadi, mani, wani, maningkem, putih mata, irangnya mata, telangnya mata, cahyanya mata. Nih juara awal nih keberadaannya kita itu awalnya 3 bulan pertama baru bentuk mata, makanya disebut prabosat mata, hyang manon atau mahrifat ya, mahrifat yang mana. Nah cuman yang disebut mahrifat itu bukan melihat wujudnya Allah, bukan mengenal sifat-sifatnya gitu loh ya. Ya, sifat-sifatnya. Ya lo wujudnya nggak seperti apa-apa, kenal di mana? Terus bisa ngobrol, bagaimana bisa ngobrol? Ya jangankan sama Allah yang maha gaib, maha ini. Kita pernah nggak? Nurani kita ngomong, jangan begitu. Nah. Kan cuma ingin kerendak, dek. Kenapa ini nggak enak nih? Nggak boleh ke situ. Ya nggak boleh, tandanya dilarang itu. Alarm dalam diri ya. Iya, kalau nggak salah, nggak ada itu sinyal itunya tuh, gitu. Jadi sebenarnya manusia itu sangat luar biasa dong, Bang. Ya kan yang dianggap yang paling sempurna kan ya seluruh makhluk kan, bukan malaikat, Pak. Manusia. Malaikat kan kayak robot. Suruh ngalor ya ngalor aja udah. Kalau manusia kan punya sisi bebas. Punya kewenangan ya. Iya. Nah, ya kenapa sih kita yang ini bukan yang diminta kewenangannya dulu.